Dan selamat datang di kelas luar Galaxy Channel. Ini masih terkait dengan trip yang lain, terkait juga dengan perizinan ruang laut. Jadi perjalanannya dimulai dari Mataram menuju ke wilayah pantai Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Hingga tiba di sana waktu memasuki waktu zuhur. Sebuah perjalanan yang cukup panjang karena kita akan menempuh dari ujung barat Pulau Lombok menuju ujung barat dari Pulau Sumbawa hingga menyeberang ke pulau berikutnya. Jadi ikutin saja perjalanannya. Ini saat kita hendak memasuki dalam kapal feri ya. Suasananya sih cukup tenang, tidak ada kondisi gelombang-gelombang besar seperti itu. Dan ini sudah persiapan, kapal feri hendak melepas pelabuhan dari Pelabuhan Pututano. Ini sudah ditawa di Pututano, siang asar kita mampir di Re untuk makan jagung. Berikutnya malam hari kita mampir di daerah Pelampang. Selanjutnya melanjutkan perjalanan lebih ke timur lagi dalam suasana gelap-gelap, dan ini tiba di perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Kabupaten Dompu ya, yang kita kenal dengan BTS atau Batas. Demikian, ikutin saja ceritanya. Hampir di mana ini setelah BTS. Tanya apa BTS? Oke guys, ini sekarang di Bima. Jadi kita semalam setelah menempuh perjalanan hampir berapa jam ya, termasuk dengan istirahatnya. Jadi sekarang hinggap di guest house. Dan jam 7, jadi kita akan ngejar lagi ke Pelabuhan Sapi pagi ini untuk perjalanan menuju ke pulau berikutnya di seberang sana, tepatnya di Labuan Bajo. Lanjut. Oke, jadi kita sudah terdampar di guest house ini dari sejak jam 12 malam tadi. Oke, jam 7 tepat meninggalkan guest house, lanjut jalan ke tengah kota, baru menuju ke timur Sapi. Nah, terkait dengan judul thumbnail yang ada di depan, bahwa apakah memang tujuan kita ini ke Labuan Bajo demi mendampingi dan sekaligus menjemput Bapak Denny Sumargo terkait dengan tujuan menyalurkan dana untuk masyarakat yang terkena bencana di sana, dialihkan dari dana sebelumnya yang untuk Mas Agus sedih banget itu. Ya tentu saja bukan ya, karena ini sendiri adalah dokumentasi yang tertunda pada bulan September 2024. Seperti bisa dilihat, kita baru saja keluar dari jalan-jalan kecil yang ada di Kota Bima. Seperti ini. Berapa target waktu, Boy? Sampai-sampai? 49 menit. Oke. 39 kilo. Ini metaknya. Maitake Ciru. Jalannya kecil-kecil. Dan yang bisa dilihat seperti ini ya kondisi aspalnya. Jadi setiap wilayah kecamatan yang kita lalui memang terdiri dari kawasan-kawasan perbukitan di celah-celah bukit gitu ya. Jadi agak berjarak cukup jauh-jauh. Nah sementara ini saat kita menuju ke wilayah perbukitan dengan tegakan pohon-pohon jati. Dan bisa dilihat kita nggak bisa lari cepat karena memang kondisi lalu lintas yang cukup padat dengan kondisi yang jalan kecil seperti ini. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti irama perjalanannya ya. Nyantai, tapi yang penting tidak telat lah saat tiba di Sapi dengan kondisi jadwal dari kapal feri yang sudah kita beli tiketnya secara online. Dan ini bisa dilihat masih meluncur sepanjang perjalanan. Nah ini merupakan perbukitan yang di wilayah terakhir ya. Turunan langsung ke bawah itu sudah menjelang wilayah Sapi.
Jadi ya semoga saja perjalanannya lancar jaya. Dan sebelum ke pelabuhan, kita menyempatkan dulu sarapan untuk mampir di salah satu warung yang ada di sekitaran pasar dari Sape, dari wilayah wilayah perekonomiannya ya, kawasan ekonominya yang cukup padat. Jadi bisa dilihat menunya sih menu-menu Jawa Timuran. Selanjutnya sudah pasca makan. Sape, ayo. Dan ini kita menyempatkan ke salah satu toko lah untuk beli beberapa camilan khusus kita pakai makan sementara kalau di kapal. Di samping menunya tentu saja akan mahal ya kalau beli di ferry. Dan setelah ransum kita beli, akhirnya kita mulai bergerak lagi menuju ke wilayah timur, ke arah pelabuhan tepatnya. Jadi ya sudah berapa menit lagi nih, sebentar lagi sudah jadwal penyeberangan, hampir saja jatuh tempo. Jadi harus bersegera. Nah, ini kawasan yang ada di wilayah pelabuhan. Jadi kondisinya sudah bisa disaksikan masih ya cukup berubah lah, nggak seperti yang lama. Kalau dulu bangunan-bangunan tradisional, sekarang sudah banyak bangunan-bangunan ini ya permanen. Dan sebelumnya ini kita ke arah pelabuhan dulu nyari parkiran, tapi karena tidak ditemukan, akhirnya kita memutuskan menuju parkiran yang ada di salah satu losmen yang ada di sana. Oke, sudah tepat jam 9 lebih 10 menit. Jadi kita sudah dari Pelabuhan Sape dalam perjalanan rencana menyeberang ke ini Labuan Bajo ya, di pulau berikutnya dari Sumbawa. Jadi sementara mobil kita parkir di sini untuk nginap sekitar 2 hari apa 3 gitu ya. Baru kita akan lanjutkan lagi. Oh ya, untuk kapalnya sendiri sudah siap di sini. Jadi penyeberangannya cukup lumayan lama, sekitar 8 jam. Jadi kita akan seharian ya setengah hari lah di dalam perjalanan. Mungkin sore atau malam nanti tiba di Labuan Bajo. Jadi demikian perjalanannya, kita mulai dari sini. Yuk. Oke, ini saatnya menuju ke kapal feri. Jelas ini nama kapalnya apa, Cakalang ya? Kapal cepat nih. Utamakan menyeberang bersama selamat. Nah, saat di atas ferry ternyata nggak jamin juga, ujung-ujungnya kita belanja lagi beberapa jenis makanan dari para penjajah ya sekalian untuk inilah pemerataan ekonomi biar berdampak pada sesama. Yang penting bisa nambah-nambah lah untuk jatah ransum, karena ini versinya beda ya dengan makanan toko. Dan salah satu penyebab kenapa postingan ini juga terlambat di posting ya karena ini hasil kameranya punya masalah. Nah, saat beberapa waktu saya juga menyempatkan turun untuk sekedar merokok, ini belum jalan. Nah, tanpa ada beberapa jenis motor-motor besar ya, karena ini ternyata ada rombongan pada para ini touring itu ya, motor. Dan tepat sekitar pukul 10 akhirnya pelayaran dimulai penyeberangannya ya. Ya mudah-mudahan tidak menjemukan selama perjalanan, tapi ya selagi kita bisa memanfaatkan waktu ngobrol dengan sesama, sepertinya sih aman-aman saja. Ini saat kita ada di atas. Bawah. Ayo. Oke teman-teman, ini kita di tengah perjalanan ya menuju ke Labuan Bajo di atas kapal Cakalang. Siang ini udaranya masih cukup gerah juga, sekalipun di atap dek sini juga cukup hijau karena ditempati beberapa tanaman seperti ini ya. Jadi kelihatan seperti taman di belakang. Nah, untuk perjalanannya ini yang pulau di depan ini adalah Pulau Komodo. Sebentar lagi ini jalannya juga kayak tertatih ya, pelan-pelan sebagaimana yang kita ketahui disebut dengan tol laut. Nah,
sementara yang di ujung sana di depan itu ada berikutnya nanti Pulau Rinca. Target penyeberangan ke Labuan Bajo selama 8 jam. Demikian, kita duduk dulu di atas ini. Oke, ini arah kita meluncur ya, trek jalurnya. Udaranya sepoi-sepoi, jadi tidak terlalu kencang anginnya. Nah, ini bagian dari cerobong knalpot. Sudah menunjukkan jam 5 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau kita sudah merapat di wilayah Labuan Bajo sekitar jam berapa jadi ya? Jam 4 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kawasannya perkembangannya sangat jauh dibanding kunjungan 2 tahun terakhir di tahun 2002. Mantap. Menunjukkan gejala perkembangan pariwisata yang sangat pesat di sini. Oke, sedikit informasi lagi. Jadi memang saya sedikit dibuat pangling ya dengan perkembangan di Labuan Bajo, karena sedikit ralat yang tadi sebelumnya ucapan tadi. Saya kunjung ke Labuan Bajo terakhir adalah di tahun 2002, yang artinya hampir berselang 22 tahun pada saat kunjungan terakhir. Yang artinya ketika melihat perkembangan ini ya wajar saja jadi apa ya, kayak orang linglung gitu melihat perkembangannya yang sangat pesat. Tapi ini juga tidak menjadi satu yang mengherankan, karena faktanya wilayah Bajo sendiri merupakan bagian dari proyek prioritas nasional dari 15 yang dicanangkan di wilayah Nusa dan Nusa Tenggara gitu ya, wilayah Nusa Tenggara. Seperti halnya kalau di Lombok ada itu sirkuit Kuta Mandalika itu ya. Nah, ini saat kita sudah turun dari kapal, selanjutnya sewa ojek untuk menuju ke hotel yang kita tuju. Tepatnya di mana ya? Kita sih belum tahu karena ini berdasarkan petunjuk dari share lokasi yang ada dari teman. Jadi kita tinggal ngikutin aja si ojek yang ada di depan ini. Hampir mirip-mirip foto ya. Hampir mirip-mirip Kuta ya. Hari ini Bali. Apa itu? Dari Bali. Kita dari Lombok, Pak. Oke, ini ya, setelah dari pelabuhan kita menuju ke CF, Komodo Hotel. Nah, kayaknya sih ada beberapa rombongan dari tim touring motor-motor Versis yang dari kapal feri juga barengan di sini. Nah, nanti koordinasinya seperti apa kita lanjut besok. Dan kemungkinan kesempatan jalan-jalan sore nanti kita ke bagian boulevard atas tadi ya. Oke, lanjut. Oke, dan ini suasana malam hari di salah satu boulevard bagian punggung bukit. Nah, ini langsung memandang ke bawah. Enggak jadi. Ini penampakan di sekitar pelabuhan ya. Nah, yang kelap-kelip di jauh sana banyak kapal-kapal sebelah kiri itu. Yang ini itu kapal-kapal apa itu namanya? Kapal-kapal pesiar, bukan pesiar sih. Pinisi itu ya, yang untuk program-program tur di trayek apa itu, program travel kepulauan ya. Pak, lanjut Pak.